Pagi ini saya ditaruh Tuhan firman-Nya tentang pengabdian dan penyerahan diri yang sejati. Memilih mengikut Kristus itu berarti kita memilih mengabdikan diri, menyerahkan diri untuk mengikut Yesus. Pengabdian diri sudah dimulai oleh Kristus. Beliau lebih dahulu menyerahkan dirinya kepada kita. Harapan Kristus adalah setelah dia selesai menunaikan tugas-tugasnya di dalam dunia, para pengikutnya juga akan ikut teladan beliau menyerahkan diri kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Matius 16:24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini yang kami sebut penyerahan diri, pengabdian diri. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, bukan pilihan, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Anak-anak Tuhan harus menyangkal diri. Anak-anak Tuhan harus siap memikul salib Kristus dan mengikut Tuhan. Itulah sesungguhnya respon yang terbaik dari kita kepada panggilan Kristus. Bapak Ibu sekalian, tentu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan menyangkal diri dan memikul salib. Sebab Yesus bilang, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Beberapa penjelasan ini akan menolong kita untuk memahami arti menyangkal diri dan memikul salib. Yang pertama, mereka yang menyangkal diri dan memikul salibnya akan berkata tidak kepada keinginan dagingnya. Itu poin pertama. Kita harus berkata tidak kepada keinginan daging kita. 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu tidak pernah berasal dari Bapa. Itu berasal dari dunia yang berdosa. Maka setiap orang yang menyangkal dirinya dan memikul salibnya, ia berkata kepada segala keinginan daging itu tidak. Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu
kuperingatkan kamu seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terhadap semua yang didaftarkan Paulus di kitab Galatia pasal 5, 19 dan 20 ini, semua anak Tuhan yang memutuskan menyangkal diri, mengikut Kristus, memikul salib, harus berkata tidak. Apa saja keinginan daging sudah ditulis oleh Paulus. Kita tidak boleh tawar-menawar. Tidak boleh kita memberikan sedikit pun kesempatan terhadap perbuatan daging. Yang disebut dimaksud dengan menyangkal diri, memikul salibnya. Yang kedua ialah berkata tidak kepada kesenangan dari dosa. Ibrani 11:24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Semua kesenangan oleh dosa kita harus berkata tidak. Musa menjadi contoh. Tentu sangat nyaman ada bersama putri Firaun. Semua pelayanan yang dibutuhkan Musa diputi bersama putri Firaun tentulah nyaman. Di sana ada segalanya berkaitan dengan kehidupan jasmaninya. Tapi Alkitab berkata Musa memilih meninggalkan itu semua dan memilih sengsara bersama dengan umat Tuhan. Itu tidak mudah, tetapi sama kita juga diperhadapkan setiap waktu seperti itu. Memilih mana? Memilih kesenangan karena dosa atau memilih sedikit sengsara karena kita berkata tidak kepada kesenangan dunia karena dosa. Itulah yang disebut menyangkal diri, memikul salib. Kita tidak beri kesempatan sedikit pun kepada daging kita untuk menikmati kesenangan yang diakibatkan oleh dosa. Kesenangan dosa itu sementara, kata Alkitab. Tetapi sengsara bersama Kristus akan melahirkan kesenangan kekal selama-lamanya. Pilihan-pilihan ini wajib kita tetapkan. Kita memilih yang mana? Memilih salib Kristus atau memilih kenikmatan di dalam dunia ini. Bapak Ibu, siapa yang mau mengikut aku, ia harus, kata Yesus, menyangkal diri, memikul salib. Itu artinya siapa yang gagal menyangkal dirinya, siapa yang gagal memikul salibnya, gagal mengikut Tuhan. Sukses mengikut Tuhan adalah sukses menyangkal diri dan memikul salib. Saya berharap cara pandang kita akan berbeda dengan cara pandang dunia. Dunia merasa berhasil
kalau sudah memiliki banyak materi. Walaupun Alkitab tidak melarangnya, tetapi bukan itu tujuan utama kekristenan. Tujuan utama kekristenan mengikut Kristus, menyangkal diri dan memikul salib. Yang ketiga, maksud dari menyangkal diri dan memikul salib. Mereka akan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20:35 mencatat, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah orang yang menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Wajah kekristenan seharusnya memberi, bukan sekedar berharap. Kalau kita perhatikan hari-hari terakhir ini, ada sedikit pergeseran di dalam gereja. Nilai-nilai dalam gereja mengalami pergeseran. Bapak Ibu sekalian, inilah nilai dari orang yang menyangkal diri, berkata tidak kepada keinginan dagingnya, berkata tidak terhadap kesenangan dari dosa, dan dia memilih untuk memberi daripada harus menerima. Seruan-seruan diberkati Tuhan tidak ada salah, Alkitab mengatakannya, tetapi jangan berat sebelah. Jangan hanya kita berharap untuk diberkati Tuhan, tetapi Tuhan mau kita berkorban kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan seharusnya berpikir seperti Daud mengatakan di Mazmur 116 ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Seperti yang saya sudah jelaskan, saat kita beribadah seperti ini, seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Pikiran kita, tenaga kita, hati kita yang disebut oleh Kristus dalam hukum yang terutama, mengasihi Dia dengan segenap keberadaan kita. Barang siapa mengikut Kristus, ia harus menyangkal diri dan mengikut Kristus. Itulah sukses dari kekristenan. Bukan seberapa banyak kita menerima berkat jasmani dari Tuhan. Saya ingatkan itu tidak pernah salah. Kita bisa menjumpai di Alkitab orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Abraham adalah orang yang sangat diperkaya oleh Tuhan. Itu kesaksian dari hambanya. Ayub adalah orang terkaya pada zamannya. Keturunan Abraham adalah orang-orang yang sangat diberkati. Ishak menabur, panen 100 kali lipat. Yakub diberkati menjadi sebuah bangsa yang khusus dan sangat kaya di hadapan Tuhan. Tetapi fokus kita bukan ke sana. Pasti Tuhan sudah mempersiapkan apa yang harus kita dapatkan. Tetapi marilah kita terus
mengabdikan diri, menyerahkan diri, supaya kita semakin berkenan di hadapan Allah. Kristus mengatakannya sendiri, ia harus menyangkal dirinya. Saya percaya jemaat ini adalah orang-orang yang militan, tapi saya mau menguatkan sekali lagi supaya kita terus menjaga penyerahan pengabdian kita semakin kokoh di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.